Oke, sekarang kita akan misal Unity untuk project kita ke depannya. Jadi Unity ini adalah dasar bagi kita. Jadi kita harus tahu bagaimana cara misalnya dengan baik. Setelah itu kita juga akan menginstal editor sebagai penunjang gitu. Jadi untuk mengedit script dan lain-lain. Jadi nanti kita editor yang pertama kita install adalah Visual Studio yang 2019 dan Visual Studio Code. Nah, kita juga akan membahas yang code dikarenakan di code itu dia kan mudah tuh bisa dikasih extension dan dia lebih ringan daripada yang Visual Studio yang 2019 gitu. So, ini kita langsung lanjut aja. Nah, pertama kalian bisa ke browser. Jadi kalian ke Google Chrome gitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung search aja Unity dan ke website unity.com. Nah, setelah kalian ke websitenya, kalian bisa langsung ke Get Start. Nah, kalian kan nanti dibawa ke tab baru tuh. Nah, kita bisa langsung untuk memilih plan yang akan kita ambil. Di sini ada dua plan, yang satu adalah Plus, yang satunya adalah Pro. Nah, di Pro ini kita bisa beli. Ini berapa? Buset, gede banget. Jadi seperti itulah. Kalau kalian punya uang lebih bisa langsung ke Pro gitu. Di sini banyak banget apa? Banyak banget lah pokoknya keuntungannya. Tapi ya cukup mahal. Jadi kita pakai yang individu. Sedangkan yang individu ini kita ada dua. Jadi ada student sama personal. Kalau yang student ini biasanya disediakan oleh sekolah. Jadi jika kalian sekolah kalian bekerja sama dengan Unity atau mungkin beberapa perusahaan gitu. Nah, kalian bisa ke student ataupun eh ini ya eligibility-nya. Jadi bisa tuh kalian pakai yang ini. Tapi karena kita personal dan bersifat universal ya, jadi kita pakai yang personal aja. Kita get start. Nah, setelah itu kita akan disuruh untuk install Unity Hub. Kenapa kalau kita pakai Unity Hub? Karena dia itu sebagai tempat untuk memanage editornya. Jadi contoh kayak project. Nah, kita tentu kan nanti banyak project tuh dan kita perlu tempat buat memanage. Maka dari itu ada Unity Hub. Di Unity Hub ini kita bisa bikin project sesuai dari template. Jadi jika kita ingin bikin game 2D, ya kita nanti bisa dari Unity Hub. Kalau bikin juga pengen 3D ya bisa dari sini juga gitu. Jadi kita lebih mudah dalam dimudahkan membuat project. Selain itu juga kita bisa menggunakan beberapa versi editor. Jadi jika kalian ingin menggunakan editor yang versi 2018, 19 gitu kan, kalian juga bisa dan 2020 ini bakal di-manage dari Unity Hub-nya langsung. So, kita bisa langsung aja download yang beta karena beta itu gua rasa cukup stabil. Jadi kita langsung download aja. Jika sudah ke-download, itu tadi lumayan gede sih, sekitar 100 megabyte gitu. Jadi mungkin perlu beberapa waktu. Tapi jika kalian sudah ke-download, kalian bisa langsung install. Jadi kalian bisa langsung allow ya jika ada Windows seperti tadi buat pengaman. Nah, terus kita langsung I agree dan pakai settingan default ya, jangan kalau bisa jangan diubah karena nanti bakal sedikit bertabrakan dengan yang lain. Jadi kita install aja. Nah, setelah install kita langsung bisa run Unity Hub-nya. Jadi kita klik finish. Nah, jika kalian menemukan Windows seperti ini, maka kalian kalau bisa itu menggunakan yang private. Soalnya ya, biasanya ini buat apa ya komunikasi Unity ya. Yang takutnya nanti jika kenapa-napa kalau pakai yang public. Tapi ya kita intinya pakai settingan default aja ya, pakai yang private network. Jadi kita langsung allow access dan kita bisa langsung menggunakan Unity Hub-nya. Di Unity Hub ini kita diarahkan untuk sign in jika kalian belum pernah menginstalnya. Jadi kita sign in dulu buat login ya. Tapi kita jika masih baru banget di Unity kita bisa create account jika dengan klik ini link ini di bawah. Nah, kita nanti bakal diarahkan ke browser dan kita nanti diminta untuk mengisi form ini. Yang pertama adalah email, password, username, dan full name. Setelah keempat itu terisi, kalian tinggal checklist dua ini yang required, lalu kalian checklist captcha, lalu create Unity ID. Jika sudah nanti kalian bakal disuruh untuk mengkonfirmasi email. Jadi jika
tampilan kalian sudah seperti ini, kalian cek aja di email kalian jika ada apa ya, notifikasi, kalian klik aja dan di situ nanti bakal mengarah ke verifikasi di Unity. Lalu jika kalian sudah di Gmail, kalian bisa langsung untuk ke Unity Technologies. Kalau jika kalian sudah mendapatkan ya, kita bisa langsung ke sini dan konfirmasi email. Nah, setelah itu kan kita langsung diarahkan ke Unity. Nah, di sini kita langsung disuruh untuk mengisi captcha dan verify. Nah, setelah itu kita nanti di bagian sign in ya, kita nanti bakal isi ketika udah ada di dalam Unity Hub. Jadi kita langsung ke Unity Hub dan sign in. Nanti kita bakal diarahkan ke browser lagi. Nah, di sini kita nanti bakal mengisikan email dan password kita tadi. Jika sudah kalian isi, kalian bisa langsung aja sign in. Dan jika mungkin aja kalian ada notifikasi seperti ini, kalian allow aja ataupun langsung open dan dia akan secara otomatis membuka Unity Hub dan sign in ke akun kalian. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya jika di awal-awal. Jadi kalian got it dan sebenarnya kita ingin sedikit custom, jadi kita skip installation nggak apa-apa. Nah, skip license installation juga nggak apa-apa. Intinya biar kalian tuh tahu kalau udah di editor kayak gini nanti di mana. Nah, hal pertama yang kita lakukan, kita adalah harus mengecek ini harus ada ya. Maksudnya dan kalian tuh kita harus sign in lewat yang tadi, ataupun jika kalian tampilan seperti ini masih logout, kalian sign in aja dan nanti diarahkan ke website seperti tadi. Nah, jika kalian sudah login dan sudah ada seperti ini, kalian bisa langsung ke preference dan ke license ya. Di sini kita akan memilih license-nya. Soalnya kita Unity adalah software berbayar tapi ada lisensi yang gratis. Jadi kita add license atau dari sini gitu. Nah, setelah itu kita get free personal license yang di bawah ini nomor 3. Nah, setelah itu agree dan get personal edition license. Dan setelah itu kita sudah mendapatkan lisensinya, yaitu yang personal sampai 7 Februari 2022. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke install ya. Kan di sini ada project sama install. Kan bisa langsung ke install dan install editor. Nah, karena LTS terbaru adalah versi 2020, sebenarnya gue pengen 2022, tapi 2022 masih belum tahu sih itu keluarnya kapan. Jadi kita pakai 2020. Jadi setelah ada ini kita bisa langsung install dan bisa mengecek apa aja yang mau kita download gitu. Di sini kita ada Microsoft Visual Studio Community. Nah, community sebaiknya kita install aja karena berjaga-jaga ya. Siapa tahu nanti Visual Studio-nya itu di apa ya, yang code tidak bisa. Jadi kita bisa rollback ke yang community 2019. Lalu untuk dokumentasi sebenarnya ini opsional tapi berjaga-jaga aja gitu karena ini settingan default. Nah, untuk yang ini sementara kita kosongin dulu ya karena kita difokuskan untuk menginstal editornya aja. Kalau platform ini digunakan ketika nanti ekspor dari game yang kita buat. Tapi biasanya kita menggunakan Windows Build Support karena kita bikin game Windows. Jadi kita checklist aja ini dan continue. Nah, di sini kita harus agree dan install. Nah, setelah ini kan kita ada proses instalasi tuh ada 4 yang diinstal dan di download, editor, build support sama dokumentasi. Intinya tunggu aja sampai selesai karena ini terkadang emang agak lama, terutama di jaringan internet yang agak lemot. Tapi intinya kita sabar aja dan jika sudah selesai kita bisa langsung eksekusi ke Unity-nya. Oke, setelah semuanya ke download, kalian tunggu aja karena Unity akan melakukan proses instalasi. Jadi seperti ini ya, biasanya bentuknya kayak verifying installer lain-lain gitu. Ya kalian tunggu aja. Jangan ditutup kalau bisa. Terkadang itu bisa kacau. Lumayan lama ya. Nah, setelah install komplit, kalian nanti bakal ada Visual Studio Community di bawah ini. Nah, ini bakal terbuka dan dia otomatis menginstal Visual Studio lagi. Jadi kalian tunggu aja. eh Intinya sabar aja di sini karena Unity emang cukup besar dan alat-alatnya. Jadi kita emang harus menyediakan space di penyimpanan yang agak lumayan juga gitu. Tapi ini 1,56 sebenarnya nggak terlalu gede-gede amat sih. Tapi kalau udah seperti ini kita bisa sambil bikin project nih.
Nah, jadi kita setelah selesai menginstal, pastikan ini udah ya. Kita langsung ke project, lalu new project. Nah, di sini kan udah ke select tuh editor version 2020. Nah, ini nih. Nah, kan bisa tuh ke all template. Kalau kalian tadi ke learning ya. Nah, kita ke all template dan kita cari 3 3D. Karena kedepannya nanti kita bakal bikin game 3D. Kalau 2D kita eh itu mungkin di tutorial yang lain, tapi kita stay di 3D aja. Lalu kita kasih nama proyeknya apa gitu. Nah, sesuai selera kalian. Jika sudah, kalian langsung create project aja. Intinya biasanya kalau create project, dia agak lumayan lama, soalnya dia mengimpor semuanya gitu. Jadi jika kalian ada logo kayak gini, intinya tunggu aja. Jadi unit ini sedang mempersiapkan projectnya, jadi kalian jangan kepikiran kalau ini sedang mendownload atau apa gitu. Kayak teman gue kemarin tuh ada yang kayak gini. Tapi intinya sedang mempersiapkan projectnya. Jadi intinya kalian sabar aja, tunggu. Dan nanti jika kalian bikin project lagi bakal kayak gini. So, jadi intinya biasakan aja gitu. Intinya sabar aja. Jika sudah, kalian nanti bakal dibawa ke layar utama. Nah, di sini kalian bisa untuk eksperimen gitu ya. Jadi bisa lihat-lihat gitu kan. Kalian pakai WAS jadi untuk gerak-gerak dan klik kanan untuk menggerakkan kamera ya kan. Klik kiri buat select objek lain-lain, ini Unity-nya. Tapi untuk tutorialnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita akan fokus untuk menginstal editor yang bakal digunakan ke depannya. Jadi di sini di bagian edit kita klik preference karena di sini kita akan men-setting editor default. Jadi kalian ke external tool dan yang sebelumnya open file by extension kalian ubah ke uh, tadi ada sedikit masalah. Jadi Visual Studio-nya tadi udah selesai download dan install. Kalau tiba-tiba menutup tidak apa-apa, emang Visual Studio kayak seperti itu. Jadi tidak usah kalian tutup. Tapi ini memerlukan restart komputernya. Jadi dia tidak akan muncul di bagian preference karena dia belum terlihat di dalam sistem. Jadi jika kalian masih belum nemu ini, kalian restart aja dulu laptopnya atau komputer. Kalau gue pakai laptop anjir. Nah, kalian tutup semuanya dan restart komputernya. Jika sudah kalian restart, di sini pastikan kalau ada Visual Studio 2019 ya. Jadi kita bisa langsung eksekusi untuk Unity-nya. Jadi kita ke Unity Hub, jangan ke Unity biasa karena kalau kita ke Unity biasa kita nggak bisa memanage projectnya. Nah kalau di Unity Hub kita enak bisa memanage project kayak gini. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Kalian bisa langsung ke bagian preference untuk menyeting editornya. Nah di sini udah tersedia Visual Studio Community. Jadi kalian pilih aja itu tadi. Nah, setelah itu jika kalian create project, maka dia akan secara otomatis menggunakan editor tersebut. Jadi seperti ini, kita bikin script. Nah, jadi jika kita klik 2 kali, maka dia langsung otomatis membuka Visual Studio. Tapi yang jadi drawback di sini Visual Studio yang biasa ini cukup membebani. Kayak ini tuh kita disuruh untuk sakin. Jadi kita not tahu aja, maybe later ya. Nah, terus kita pilih aja Start Visual Studio. Nah, kayak gini dia agak lama. Dan ini sih masih setup ya. Tapi kalau masih nanti kedepannya mungkin lebih cepat. Tapi sama aja Visual Studio ya Visual Studio gitu. Dia lumayan gede loh. Nah, nih di Task Manager dia nyampe berapa tuh? Sampai, wih, CPU-nya 54%. Nah, kayak gini nih. Kalau di laptop kentang kan nggak terlalu bisa. So, jadi kita emang milih yang lebih ringan aja. Salah satunya adalah Visual Studio Code. Nah, di sini kita enak. Ya, bisa. Dia emang code editor. Cuman ya tadi waktu buka awal-awal dia cukup berat. So, kita tutup yang Visual Studio biasa dan kita coba ke browser lagi dan cari Visual Studio Code.
lalu kita langsung ke websitenya. Setelah itu kita download yang for Windows. Jika kalian pakai Mac lain-lain, ya intinya sesuai dengan sistem operasi kalian. Dan ingat di sini nggak ada yang versi Android. Ya, intinya kalian coba aja buat download yang Windows dan tunggu sampai selesai. Cuma 76,2 megabyte. Nah, jika sudah kalian buka aja setupnya dan nanti bakal ada window untuk menginstalnya seperti ini. Kayak lu accept aja next gitu dan kita langsung pakai settingan default next, next lagi dan next. So, kita langsung install. Kalau Visual Studio Code yang ini dia tidak seperti yang tadi karena ini lebih ke seperti program biasa. Jadi kita langsung finish aja dan nanti langsung kebuka. Nah, jika kita ke sini ke preference, maka sudah ada pilihan Visual Studio Code. Nah, jika kita memilih Visual Studio Code, maka akan ada seperti ini. Nah, jika kita buka filenya, maka yang terbuka adalah Visual Studio Code. Nah, seperti ini, dia cepat banget kalau buka. Nah, jadi kalian terus the author of all files in the parent folder. Jadi, kalian trust aja. Lalu, kita bisa ngoding. Ngoding doang. Doang. Kita langsung aja ke extension buat menginstal ya itu tadi modul buat C# dan Unity. Kalian ke C# dan sebisa mungkin ini jangan diinstal ya. Kalau seandainya kalian sudah menginstal, di uninstall dulu karena Unity ini memerlukan versi yang spesifik dan dia nanti di manage otomatis. Jadi kalau kita pakai ini dia kan nanti otomatis ke versi yang terbaru dan kita tidak pengen seperti itu. So kalau seandainya kalian telah terinstall, kalian uninstall aja ya. Nah, uh, lalu kita langsung mencari debugger for Unity atau mungkin kalian langsung aja Unity gitu. Nah, terus kalian yang atas ini yang dari Unity Technologies lalu klik install. Tunggu aja, ini tidak terlalu lama seperti tadi dan jika kalian search untuk C#, dia nanti otomatis menginstal modul C#-nya. Nah, jadi ini kalian sudah dipilihin tuh versi yang dibutuhin sama Unity. Nah, jika sudah keinstall, kalian langsung aja ke script tadi dan pastikan ada seperti ini, reference ya. Ada itunya. Jadi jika itu sudah ready, maka kalian bisa langsung menggunakan autocomplete yang ada kayak transform position gitu. Dan mungkin ini gue mau coba-coba buat bikin game ya. Soalnya saat ini sedang gabut. Sekarang aja juga lagian ini projectnya ya nevermind. Udah, kita bikin suatu objek. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter.
Helikopter, helikopter. Para koper, helikopter, helikopter.